Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Baik, luar biasa, semangat. Nah Karina, di minggu ini nih Kak Saskia punya yel-yel buat adik-adik. Kalau Kak Saskia bilang sekolah minggu HKBP Keramat Jati, jawabnya selalu sehat dan ceria. Oke, sekolah minggu HKBP Keramat Jati, selalu sehat dan ceria. Wah, adik-adik sudah semangat ya. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Shalom anak-anak sekolah minggu HKBP Keramat Jati. Apa kabar semuanya? Tentunya kabar sehat dan sukacita bukan? Walaupun kita beribadah dari rumah, kita masing-masing, kita masih tetap semangat untuk memuji Tuhan Yesus. Ayo anak-anak sekolah minggu, biar semangat. Inang mau sapa semua anak-anak. Anak-anak sekolah minggu jawabnya selalu sehat dan ceria. Sekali lagi ya, anak-anak sekolah minggu selalu semangat dan ceria. Sudah semangat kan? Nah, anak-anak sekolah minggu yang hebat, kita mau masuk ke dalam ibadah. Kita puji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku yang dipandu kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami bersyukur, kami boleh beribadah sekolah minggu
di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, walaupun kami berpisah satu dengan yang lain, dengan teman-teman kami, berada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Bapa, melalui firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan sapa kepada kami melalui firman-Mu, kiranya Tuhan menerangi hati kami, pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan dan melakukan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Yang percaya katakan, amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini, minggu ini kita buka dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Sekali lagi 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Semuanya sudah siapkan Alkitab? Sudah ada Alkitabnya? Ya, dipandu dan ditemani mama-mama dan papa-papa kita ya. Kita baca bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, sejauh itu firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan menceritakan tentang siapa yang tidak pernah melakukan tentang dosa. Inang mau tanya kepada anak-anak semuanya, siapa yang gak pernah melakukan dosa? Atau siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun? Ya, kita semuanya pasti berdosa atau melakukan kesalahan, baik kecil maupun besar. Baik itu salah kepada orang tua, kepada mama, papa, kakak, dan teman-teman. Nah, sebelumnya mari kita saksikan dulu cerita bergambar bersama sahabat kita, teman kita, Chandra. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore, Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya, dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan.
Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya Pak, udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya Chan, nanti papa mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab.
Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, anak-anak, apa yang dapat kita simak dari cerita teman kita Chandra? Iya, Chandra selalu berbohong dan merugikan diri sendiri. Mana nilainya selalu jelek. Dan suka berantem, suka berbohong. Bahkan lebih sering bermain gadget. Ya, main HP. Nah, karena itu nilainya dari sekolah bagaimana? Jelek, karena tidak mengerjakan PR. Canda hanya bermain saja. Anak-anak yang hebat, Inang mau bertanya kepada anak-anak semua. Ya, Inang mau tanya lagi nih. Siapa yang gak pernah berbuat salah? Ayo, siapa? Ada? Semuanya pasti berbuat salah, ya. Pernah berbuat mama marah, pernah membuat kakak marah. Nah, kalau kita bersalah, apa yang kita lakukan? Ya, minta ampun, minta maaf, dan berjanji tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Kesalahan yang kita lakukan sama dengan berdosa. Ya, di dalam firman Tuhan tadi dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, kita selalu mengatakan saya nggak pernah melakukan kesalahan. Itu sama dengan bohong, ya. Semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, kesalahan yang sering anak-anak lakukan antara lain tidak dengar-dengaran kepada mama papa, atau anak-anak sekolah minggu malas mengerjakan PR, malas berdoa, suka berbohong seperti teman kita tadi Chandra, suka berkelahi, malas sering lebih banyak memegang gadget tadi, HP, melihat game. Tapi Inang yakin pada hari ini, pagi hari ini, anak-anak tetap takut akan Tuhan, ya. Sekarang anak-anak harus setia kepada firman Tuhan. Jangan lagi memegang yang namanya HP. Terus anak-anak katakan pasti ya, Inang kan sekarang belajarnya dari rumah, pasti megang HP. Ya, semuanya pakai aplikasi karena belajar dari rumah, ya. Tapi anak-anak TK, anak-anak kecil yang belum sekolah kan tidak harus megang HP, ya. Nah, anak-anak yang kelas 1 sampai sekolah kelas 6 pastilah memakai HP, tapi ada batasnya. Batasnya bagaimana? Dari jam 6.30 atau jam 7 sampai batas yang diberikan Bapak Ibu guru, tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Lalu berhenti. Ya, berhenti dari yang namanya bermain HP. Boleh main HP, boleh melihat, tapi pakailah HP yang baik. Ya, anak-anak, tapi jangan anak-anak melakukan perbuatan yang tidak baik atau menonton yang tidak baik dari HP. Itu sama aja dengan berbohong, ya. Selalulah melakukan pekerjaan yang baik. Kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, maka Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi, jangan berdusta. Itu sama saja kita berbuat dosa, ya. Ingat, Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Ya, kita harus berlaku jujur. Apa? Kita harus berlaku
jujur, dan rajin belajar. Inang yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu HKBP Keramat Jati semuanya hebat-hebat, mau mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru dan sopan serta patuh kepada Mama dan Papa. Anak-anak sekolah minggu pernah nggak merasakan mati lampu di rumah? Ya, mungkin ada dan mungkin tidak. Tapi coba kalau kita merasakan waktu mati lampu, pastilah terasa gelap, ya, dan tidak nyaman. Mungkin anak-anak ada yang merasa ketakutan. Nah, kegelapan itulah dilambangkan sebagai hati kita yang berdosa. Tuhan Yesus mau menerangi hati kita jikalau kita mau datang kepada Yesus, memohon ampun atas dosa-dosa atau kesalahan kita. Anak-anak akan menjadi anak-anak terang bercahaya seperti lampu yang menyala ketika malam hari. Ya, Tuhan Yesus mau membasuh dosa kita jikalau kita mau mengaku kesalahan kita. Anak-anak, siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Iya, yang pasti kita semuanya, ya. Semuanya mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu yang hebat, Inang percaya anak-anak sekolah minggu bisa berbuat baik, rajin berdoa, rajin ikut ibadah sekolah minggu walaupun di rumah, dan dengar-dengaran pada Mama dan Papa. Ya, ingat, dengar-dengaran, patuh, dan selalu berkata-kata baik, ya, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak gampang marah. Oke, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman Tuhan pagi hari ini, mengajarkan kami untuk tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan kepada mereka, berikan rezeki kepada mereka. Tuhan, kami berdoa terus, Engkau yang memberkati bangsa kami, kiranya Engkau memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini, supaya kami kembali berkumpul bersama kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman kami semua. Kami rindu untuk masuk ke kelas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Terlebih Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita bernyanyi, kita puji Tuhan dengan pujian Tuhanku bila hati kawanku. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka
kita akhiri ibadah kita. Semuanya menyatukan hati, kita mau tutup ibadah kita, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Tetap semangat, jaga kesehatan, cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Warta Sekolah Minggu 16 Agustus 2020. Sekolah Minggu HKBP Keramat Jati akan melaksanakan kegiatan lomba 17 Agustus secara virtual dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2020. Peserta lomba dari kelas TKA sampai dengan kelas 6 tahun ajaran 2019-2020. Berikut ini jenis-jenis lombanya. 1. Kelas TKA sampai TKC, lomba fotogenik bertemakan kemerdekaan. 2. Kelas 1 sampai kelas 2, lomba fashion show kemerdekaan. 3. Kelas 3 sampai kelas 4, lomba membaca puisi kemerdekaan. 4. Kelas 5 sampai kelas 6, lomba menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan bersama keluarga. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi TKA 08561147 dengan Kak Betsy Boru Purba. TKB 0853 100 41114 dengan Kak Mary Boru Saragi. TKC 0857 199 25 752 dengan Kak Maria Boru Sinaga. Kelas 1 0813 67 77 8945 dengan Kak Lasni Boru Tampu Bolon. Kelas 2 0812 89 22 4200 dengan Kak Shirley Boru Siahaan. Kelas 3 08 81
2550818 dengan Kak Tiur Boru Raja Guguk. Kelas 4 08577 1154647 dengan Kak Yanti Boru Panjaitan. Kelas 5 08788 70 51 776 dengan Kak Saskia Boru Sitorus. Kelas 6 0812 9136 2394 dengan Kak Santi Boru Silaban. Dimohon kepada seluruh anak sekolah minggu dan orang tua untuk mendaftarkan diri ke guru kelas masing-masing dan berpartisipasi dalam kegiatan lomba 17 Agustus 2020. Demikian warta sekolah minggu untuk minggu ini. Terima kasih. Adik-adik, ibadah minggu ini sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik.